belum memiliki segmen pasar yang jelas, tapi di sisi lain modal juga kita lagi nggak ada atau lagi tipis. Nah, langkah-langkahnya bagaimana? Albar Media membuka cakrawala, memacu karya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya sahabat channel Albar Media. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam suasana yang tentunya alhamdulillah kita bersyukur dalam keadaan sehat. Kali ini saya ingin cerita teman-teman tentang bagaimana kita itu bisa memanfaatkan komunitas untuk membangun bisnis kita. Oke, jadi saya bergabung dengan beberapa komunitas. Ya, di antaranya adalah komunitas bisnis muslim, komunitas bila dan beli produk teman, komunitas pengusaha muslim, komunitas camp bebas riba, dan lain-lain. Nah, teman-teman, bagi saya komunitas adalah modal. Nah, ini yang perlu bisa menjadi motivasi bagi kita semua. Komunitas adalah modal. Di saat orang lain berpikir bagaimana kita bisa mendapatkan modal besar untuk mulai membangun usaha, maka jawaban saya yang paling simpel adalah komunitas. Gimana bisa seperti itu, teman-teman ya? Jadi di saat kita sedang tidak memiliki usaha atau sedang ingin mengembangkan usaha, maka syarat yang paling penting kita miliki adalah pasar. Nah, dalam hal ini, maka yang perlu kita perhatikan adalah siapa yang akan menjadi pasar dari bisnis yang mau kita bangun. Sementara terkadang di saat kita sedang membuka usaha, kendala kita adalah kita sedang juga tidak memiliki modal yang cukup. Terus bagaimana? Gitu loh. Ya, pasar juga belum terbentuk, belum memiliki segmen pasar yang jelas, tapi di sisi lain modal juga kita lagi nggak ada atau lagi tipis. Nah, langkah-langkahnya bagaimana? Nah, yang kami lakukan, yang saya lakukan adalah melakukan riset pasar. Riset pasar itu maksudnya adalah barang apa sih, dagangan apa sih, produk apa sih, jasa apa sih yang di dalam komunitas kita, yang di dalam jaringan lingkungan kita, yang di dalam ruang lingkup pertemanan kita sedang dibutuhkan. Nah, contoh dulu waktu itu saya mengambil langkah untuk membuka usaha catering akikah atau usaha akikah. Karena apa? Saya melihat, oh ini ada potensinya gitu. Nah, kita melihat pasarnya. Pasarnya apa? Terserah, semua kita bisa lihat. Di lingkungan kita itu semuanya peluang. Contoh lagi, saya juga menjalankan bisnis yang notabene adalah produk nutrisi untuk kesehatan, untuk suplemen. Kenapa? Pasarnya siapa? Oh, ternyata teman-teman kita yang di atas usia 40 rata-rata sudah membutuhkan suplemen untuk kesehatannya. Baik laki-laki, baik perempuan sudah membutuhkan. Nah, berarti saya punya pasar. Berarti saya tinggal bagaimana mendapatkan produknya. Nah, maka seterusnya adalah kita mencari produk. Nah, dalam hal ini kita sering kita pasar juga belum terbentuk, tapi kita sudah sibuk untuk membuat produk sendiri atau bisa disebut adalah produsen. Nah, ini kadang yang kita, menurut saya pribadi nih ya, tentang orang lain punya pendapat yang berbeda ya silahkan. Tapi kalau pendapat saya pribadi, yang pertama adalah kita kuasai pasar, yang kedua produk kita boleh jualin produk teman-teman kita. Nah, di sini tadi yang saya katakan, di saat kita punya teman yang memproduksi dengan biaya yang begitu besar, produksinya mungkin menghabiskan ratusan bahkan miliaran ya. Kita kenapa tidak gabung aja dengan teman kita itu sambil kita bisa belajar. Contoh nih, teman saya punya produksi air mineral. Nah, ya, malah ini bukan air mineral, air demineral. Nah, contohnya adalah Aksigo. Teman saya punya produk itu, namanya Mas Hasim, dia punya produk itu. Nah, produk itu kalau untuk membuat satu produk dengan kualitas itu biayanya begitu mahal. Tapi saya melihat ini, pasarnya setiap orang membutuhkan air yang cocok untuk di sehari-hari.
Nah, maka kalau saya sedang orang buka usaha, maka saya awali dengan gabung dengan saudara saya Pak Hasim yang punya produk Aksigo, dan saya akan menjadi distributornya atau menjadi agennya yang kita punya keleluasan untuk menjual produk-produknya. Pasarnya mana? Ya semua orang kalau ngomong air minum. Nah, di sini teman-teman. Nah, ini sudah bisa kita simpulkan bahwa di dalam komunitas kita, teman-teman yang sudah memiliki usaha produksi yang sudah jalan, dia tentunya membutuhkan peningkatan pasar, peningkatan omset. Sementara konsumen membutuhkan pelayanan yang nyaman dengan produk-produk yang dibutuhkan. Nah, disinilah kita tinggal menata bagaimana kita bisa memulai bisnis kita dan menjadikan relasi kita, komunitas kita ini menjadi investor-investor kita. Dalam tanda petik tentunya kita bisa dalam bekerja sama yang sama-sama saling nyaman dan saling menguntungkan. Nah, di sini adalah step by step tahapan yang betul-betul kita harus waspada, harus hati-hati. Karena begini, salah satu kelemahan dalam komunitas, kalau tadi saya bilang komunitas sebagai modal kita, modal besar kita, tapi komunitas juga sering menjadi tempat orang untuk melakukan move-nya yang kurang positif. Nanti saya akan jelaskan ya. Setelah kita menemukan jenis usaha yang mau kita bangun, anggap saja usahanya adalah kita ikut memasarkan salah satu produk dari teman kita, dan kita sudah melakukan riset di mana pasarnya. Maka yang kita bangun adalah perlunya adalah perjanjian kerjasama yang jelas dengan produsen yang memiliki produk. Nah, anggap saja tadi yang saya sebutkan salah satunya air minum atau produk jajanan, misalkan produk roti, produk apapun, nggak ada masalah, terserah. Silahkan saja teman-teman mau enjoy, mau happy di dalam menjual produk apa. Nah, begini, anggap saja saya tertarik menjual jajanan khas lebaran. Wah, berarti momentumnya pas lebaran dong. Ya terserah, nanti setelah lebaran cari momentum lagi juga nggak apa-apa, namanya juga mencari-cari usaha. Nah, di sini gini, yang perlu disiapkan adalah kerangka kerjasama yang dibangun. Nah, kerangka kerjasamanya bagaimana? Karena di sini di saat kita salah untuk membangun kerangkanya, maka niat baik kita untuk membangun usaha akan juga menghasilkan yang salah. Ini beberapa teman yang diskusi dengan kita, awalnya pengen bekerja sama dengan baik, tentunya proposal yang diajukan juga semuanya baik, tetapi endingnya ada yang datang ke sini. Sesama ini satu komunitas ini yang saya tadi sebutkan, kelemahan jika kita tidak menyiapkan akad atau kerangka yang bagus dalam bekerja sama. Nah, contoh nih, ada seseorang yang teman kita yang usaha untuk pengadaan snack hari raya atau lebaran begitu. Satu orang usahanya adalah marketing, menjualkan snack. Klop apa klop? Klop banget. Yang satu punya produknya, yang satu punya pasarnya. Tapi dua teman saya ini lupa di dalam memplanningkan atau membahas bagaimana format kerjasamanya sehingga sama-sama aman. Yang terjadi adalah karena tidak ada akad yang jelas, nggak ada perjanjian yang jelas, tidak ada monitoring yang jelas terhadap kegiatan usahanya, tidak sama-sama ini, ternyata ini menjadi dimanfaatkan oleh si marketing yang dia menurut saya anggap nakal. Karena apa? Ternyata momentum di dalam komunitas tadi dimanfaatkan oleh dia. Nah, ini yang teman-teman harus hati-hati. Dimanfaatkan apa? Ambil barang dulu banyak-banyak, laku ambil lagi, laku ambil lagi, laku ambil lagi, tapi nggak setor teman-teman. Nah, ini akan banyak kejadian, ini hal sepele tetapi sering sekali terjadi dan menjadi seolah-olah komunitasnya yang tidak baik. Padahal ini adalah penumpang gelap yang masuk komunitas sedang memanfaatkan komunitas secara tanda petik negatif. Kalau positif apa? Kalau positif contohnya seperti ini, produk jajanan.
kita bisa untuk menjual dulu. Kalau kita sebagai marketingnya, teman kita sebagai produsen, kita jual dulu nih produk, kita promosikan dulu lewat sosmed, lewat medsos, lewat relationship kita, sehingga orang beli. Saat beli, kita antar, kita pakai konsep COD. Nah, setelah kita konsep COD, kita antar, maka hari itu juga selesaikan transaksinya. Jangan menunda untuk penyelesaian. Karena apa? Di saat menunda, maka uang ini akan menjadi masalah. Jadi bagi teman-teman yang produsen, maka kalau ada orang yang pengen bekerja sama dengan Anda, siapkan batas waktu, entah kapan waktu, jangka panjangnya yang menurut Anda masuk akal, batas waktunya, kapan produk Anda akan dibayar. Jangan sampai numpuk produk di bawah, tetapi Anda nggak segera mendapatkan pembayarannya, yang akhirnya meninggalkan jejak. Loh, apa barangnya habis tapi uangnya nggak setor. Hati-hati teman, ini maaf, sebagai profesi sebagai pengurus camp bebas riba, saya sering dapat aduan, dan sebagai advokat saya juga sering mendapatkan aduan permasalahan yang sederhana ini, sehingga video ini saya buat. Ini adalah latar belakangnya supaya sama-samanya aman, begitu ya, sama-sama aman di dalam kita membangun hubungan dalam berkomunitas. Sementara tadi judulnya adalah komunitas adalah modal besar kita di dalam membangun usaha. Nah, jadi di sini diatur kapan bawa barang, kapan transaksi. Kalau laku bayar, terima mana duitnya, kalau nggak laku mana barangnya dikembalikan. Ini aman sekali ya, gitu loh ya. Di komunitas hijrah yang semua orang pengen tidak memiliki hutang. Nah, akhirnya mereka sadar bahwa lawan dari hutang riba adalah jual beli. Mereka mengembangkan jual beli. Nah, di sini yang tadi terjadi. Akhirnya apa? Girohnya begitu luar biasa, semangatnya begitu luar biasa, tapi lupa waspada. Sehingga sudah bergabung dengan komunitas yang notabene adalah hijrah, ternyata ketipu lagi. Siapa yang menipu? Temennya sendiri. Nah, ini teman-teman yang perlu hati-hati, perlu waspada di sini. Yuk kita saling membangun, saling membuat pemetaan usaha yang tepat sehingga tidak ada saling merugikan satu pihak dengan pihak yang lain. Ya, jadi kita nggak juga tentang modal tadi. Banyak orang kesulitan modal di saat komunitas kita banyak, maka simple. Usaha teman kita yang sudah jalan itulah modal kita. Tentunya dengan modal kepercayaan, kita akan diberikan oleh teman kita itu banyak modal, bahkan kalau perlu pabriknya dikasihkan ke kita. Dengan maksud apa? Hasil produksinya boleh kita jual semua, yang penting dia mendapatkan profit seperti yang direncanakan, kita juga mendapatkan profit seperti yang kita rencanakan. Maka sebelum menjalankan usahanya, demikian ya teman-teman, uraian kita tentang bagaimana kita bisa menjadikan komunitas sebagai modal. Ini adalah modal usaha untuk person to person. Jadi kita bekerja sama antar person ya. Di part berikutnya, di sesi berikutnya saya akan cerita tentang bagaimana kita bisa menjadikan komunitas sebagai modal gerakan bersama ya. Terima kasih teman-teman. Ya, semoga uraian saya ini bermanfaat dan teman-teman bisa menjalankan bisnisnya untuk lebih waspada, lebih hati-hati, dan bisa menjadikan berkah untuk kita semua. Terima kasih. Salam beruntung selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.